Usulan pertukaran data menjadi tema pembicaraan yang dominan pada pertemuan Menteri Perdagangan dan Ekonomi Digital negara-negara anggota G20 di Tsukuba, Jepang. Meski mendukung pertukaran data, namun pemerintah Indonesia mengingatkan pertukaran digital harus membawa keuntungan terhadap perdagangan dan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Optimalisasi pemanfaatan ekonomi digital mengemuka dalam pertemuan Menteri Perdagangan dan Ekonomi Digital negara-negara anggota G20 yang berlangsung di Tsukuba, Jepang. Usulan pertukaran data digital secara global dilontarkan Jepang selaku ketua G20 tahun ini. Jepang meyakini pertukaran data digital membantu meningkatkan perekonomian suatu negara dan menghasilkan efisiensi hingga ratusan miliar dolar per tahun. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menghadiri pertemuan G20 mengungkapkan, pemerintah Indonesia mendukung usulan pertukaran data digital karena dapat membawa dampak positif. Namun penerapannya harus bersifat inklusif dan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memperhatikan privasi dan perlindungan data, hak kekayaan intelektual dan menghormati aspek legal suatu negara maupun secara internasional. Untuk itu, pemerintah Indonesia menawarkan proposal balasan guna merespons usulan Jepang. Kita sih pada akhirnya akan support ke sana, cuman harus dilakukan secara bertahap, harus ada time frame yang jelas dan harus ada prerequisite, ya, harus ada persyaratan-persyaratan. Apa? Misalkan dalam konteks harus sesuai dengan legal framework di negara-negara G20, baik secara domestik maupun secara internasional. Nah, itu satu. Kemudian juga harus dilakukan dengan hati-hati dalam artian tidak bisa semua data, harus dipisahkan antara data pribadi dan non-data pribadi. Sementara Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menyebut sejumlah negara anggota G20 mendukung proposal balasan berupa jangka waktu penerapan pertukaran data digital yang diajukan Indonesia. Pada pertemuan G20, Indonesia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital harus memperkuat perdagangan dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kita juga memberi catatan jangan sampai atau kita menjaga jangan sampai terjadi predator yang besar memakan yang kecil. Belum lagi kita juga sampaikan persaingan atau perbedaan negara, satu negara dengan negara lain yang infrastrukturnya lebih baik, pasti dia akan lebih maju. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan sehingga nanti solusinya adalah dengan time frame-nya. Selain membahas ekonomi digital, di sela pertemuan G20, Mendak juga melakukan pertemuan bilateral diantaranya dengan Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Shouwen, dan Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham. Saat bertemu Menteri Australia, Indonesia dan Australia sepakat mempercepat proses ratifikasi perjanjian perdagangan bebas yang ditargetkan rampung tahun ini. Dari Tsukuba, Jepang, Fauzi Jamal, Metro TV.